kali dong scene kayak gini. Rasa yang paling berkesan tuh yang pertama tuh adegan hujan-hujanan. Nah, hujan-hujanan itu kita tuh benar-benar disemprot yang apa namanya pakai air gitu dan itu panas banget. Terus kita di hujan-hujanin serut dingin gitu. Abis selesai hujan panas lagi. Sampai berasa aduh kayak gak enak badan nih, terus kayak gitu kayak langsung demam atau gimana, tapi alhamdulillah sih enggak. Ditambah gue harus peran kesambar petir yang dimana tuh badan gue tuh harus hitam banget, yang harus hitam. Ini adegan gue kesetrum sama petir. Nah jadinya kayak gini nih. Gak enak. Oh disitu bersihinnya itu mandi sampai malam tuh, mandi gue sampai 4 kali, parah banget deh. Jadi lebih dandan, terus tiba-tiba ngasih hadiah mahal, artinya Adegan yang hampir kissing itu juga aku sempat malu-malu juga soalnya apa sih gitu deh, aku malu-malu aja. Lo harus waxing gue, itu kan sampai 100 aja ya. Bawel. Harus wax bulunya sejaga yang banyak banget sampai seluruh badan deh, bukan sebel banget gue. dasar anak cabul. Kok anak cabul nih? Itunya bagus, itu lagi lagi membesar dan di situ Tika datang dan kita harus Ayo mana ngapain sih? Lagi bersihin toilet. Mampet. Oh my god. Lurusin ya, toilet ke belakang. Lo harus pas semua ya. Cium dia ya. ada lagi kejadian di mana saya tuh harus ngedate sama Tika. Tapi di situ si Tante Lolitanya itu telepon karena udah keburu Tante Lolitanya datang. Saya harus akalin di mana tuh saya harus nggak ketahuan Tika, tapi saya juga harus menemui Tante Lolita. Makasih ya. Baju murahan, siap aja udah pasti punya. Oh di situ ada kejadian seru di mana Tante Lolita dan Tante Miss itu berantem. Seru aku ngeliatnya pas kan aku di depan gitu kan, mereka berantem di belakang pakai stand gitu sampai lompat-lompat terus ke jatuh ke bangku tuh. Aku pengen nengok ke belakang, pengen lihat gitu tapi nggak boleh. Itu seru banget yang pas sepatu ke sana ke sini, seru banget tuh. Coba aku bisa depan terus lihat, ayo lanjut ya. Kau suka padaku, tapi jangan terus kau tatap wajahku. Rabalah cinta yang di dalam dadaku. Halo, saya Helvi Kardit. Saya director film Arisan Berondong. Arisan Berondong ini adalah film saya yang ke-10 dan film saya yang kedua untuk kerjasama dengan Maximal Pictures. Delok ya, aku sing menang, kowe sing kalah, luar loser kan. Arisan Berondong ini sendiri bercerita tentang perjuangan. Adalah film sebuah perjuangan tentang kaum urban. Bagaimana 3 orang kaum urban hidup di kota besar, sulitnya lapangan kerja, dan mereka dipaksa oleh keadaan. Bukan karena keinginan mereka untuk jadi seorang berondong atau lebih dekat dengan istilah gigolo ya. Siap jadi berondong. Kita siap. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk jadi berondong dan tapi tetap mempertahankan apa yang dinamakan adalah masa muda mereka, masa mereka untuk pacaran, masa mereka untuk hidup dalam dunia pendidikan yang layak. Apa kata gua? Semua jalan udah kebuka. Kalau cowok kamu penampilan berubah, jadi lebih dandan, terus tiba-tiba ngasih hadiah mahal, artinya cowok kamu pasti selingkuh.
di Arisan Berondong ini juga kita menyajikan tes yang sama, tetapi tentu dengan teknis-teknis yang sekarang yang komedi Indonesia banget, dan dengan teknis yang lebih kartun. Ada mantra. Iya yang nggak pakai itu. Eka pilih siapa ya? Iya. Ada beberapa adegan yang tingkat kesulitannya juga cukup sulit banget ya, bagaimana antara memainkan emosi-emosi yang di mana saat saya menuntut ada beberapa bagian yang artis saya tuntut di mana mereka harus bisa bermain komedi, lalu tiba-tiba di saat waktu yang sama untuk peralihan adegan berikutnya mereka bermain untuk adegan yang drama. Itu untuk membagi emosi mereka cukup mendapat kesulitan. Dari situlah, tapi ini adalah sebuah proses bagaimana kita bisa menceritakan, bagaimana kita bisa menyampaikan isi cerita ke dalam bahasa gambar. Jangan nilai dialog. Film ini juga punya pesan moral yang cukup sangat luar biasa buat saya ya, buat saya pribadi, dan tentu juga akan kita sampaikan ke masyarakat dengan baik juga. Bagaimana hubungan antara seorang hubungan ibu dengan seorang anak, bagaimana seorang ibu harus mengatasi kesepian. Bukan hanya kesepian itu berarti harus melakukan yang namanya hura-hura. Mungkin kita harus melakukan yang namanya diskusi yang lebih persuasif dengan anaknya. Lokasi terakhirnya itu, dan kita syuting sampai pagi, udah capek banget men. Udah 3 hari tuh gue tidurnya cuma 3 jam doang. Hari terakhir tuh udah 3 hari tidurnya cuma 3 jam doang, dan yang hari terakhir itu 24 jam gue nggak tidur. Take-nya itu habis azan subuh men, habis azan subuh itu scene terakhir tuh di kantor Maxima. Dan saya diberikan kesempatan untuk berperan sebagai Rian di dalam film ini, dan di cerita ini bagus sekali, dan saya merasa sangat bangga bisa memerankan Rian ini. Sekarang kan kita udah resmi pacaran nih. Kita mau ngapain? Itu dia masalahnya. Mau punya cewek, gak punya duit. Kita ke mall apa nonton, itu kan hal yang biasa ya. Aku tuh pinginnya kita pacaran beda dari yang lain. Sampai keadaan merubah segalanya. Yan, kalau si Tika kagak bisa nerima lu apa adanya, ya udah, berarti dia bukan jodoh lu. Ini bukan soal Tika, tapi ini soal kerjaan baru gue. Sejak kapan kita kolot pinjem-pinjeman? Sediem. Gede dong, Cin. Susah bener nyari berondong yang oke di Jakarta. Kita mulai lelang berondong kita. Yang pertama 5 million. 25 juta. Tidur sama cewek, dibayar, lo gak ngajak gua sama Dan jajan. akhirnya mereka memutuskan Siap jadi berondong. Kita siap. Lo harus vaksin gue. Itu kan sampai 100 aja Yan. Bawel. Baju striptease gue. Dasar anak cabul. Duh, kok anak cabul nih? Ayo pada ngapain sih? Lagi bersihin toilet. Mampet. Oh my god. Hai boy. Kita tuh pasti bisa ngalahin dia, men. Pokoknya kita bertiga harus ngebuktiin kalau kita bertiga adalah berondong terbaik di tanah air. Yes! Yes! Apa kata gue? Semua jalan udah kebuka. Kalau cowok kamu penampilan berubah jadi lebih dandan, terus tiba-tiba ngasih hadiah mahal, artinya cowok kamu pasti selingkuh. Dari sekarang ucapin doa-doa mantra. Iya yang nggak pakai itu. Eka pilih siapa ya? Iya. Saya nggak suka sama dia. And poison salah. The boy is better. dan akhirnya mungkin ini memang jalan mereka untuk mencari uang dengan cara yang halal.
Hai, saya Ferly Putra. Jangan lupa saksikan film Arisan Brondong. Arisan Brondong. Arisan Brondong. Arisan Brondong. Arisan Brondong. Arisan Brondong. Arisan Brondong bakal dikocok tanggal 18 Februari 2010. Saksikan di bioskop-bioskop kesayangan Anda, Ustaz dan Miss Hen. Kau suka padaku, tapi jangan